Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdikan Pasir Lor di dalam sejarah tercatat ya, Demangnya ada 5 orang. Jadi ini termasuk paling sedikit gitu ya, karena memang dibentuknya sejak tahun 1821. Nah, Demang yang pertama adalah Sutawirya yang menjabat Demang pada tahun 1821 sampai 1840. Nah, kemudian Demang yang kedua yaitu Sutadikrama I menjabat tahun 1840 sampai 1877. Nah, kemudian Demang yang ketiga adalah Sutadikrama II ya, yang menjabat tahun 1877 sampai 1898. Nah, kemudian Demang yang keempat adalah Sutadikrama III yang menjabat tahun 1898 sampai 1901. Dan Demang yang terakhir yaitu Demang Abdullah ini menjabat tahun 1901 sampai 1945. Nah, jadi kalau kita lihat Demang Pasir Lor ini sebagai pecahan dari Pasir Kidul, ini berasal dari keturunan Pangeran Langkap yang merupakan generasi yang ke-7 ya, dari Pangeran Langkap. Nah, Demang ini berasal dari keturunan ya, dari istri yang berasal dari Kertanegara yang berada di sebelah utara Purbalingga. Jadi Pangeran Langkap ketika masih kecil dia pernah ya tinggal di Kertanegara, sehingga di sana mempunyai istri, dan dari istri itulah kemudian melahirkan ya keturunan ke-7 yaitu Demang Pasir Lor yaitu Sutawirya. Nah, jadi munculnya memang tahun 1821 ya, ketika bersamaan ya dengan pembagian yang juga dilakukan terhadap Pasir Kulon. Jadi Pasir Kulon dibagi menjadi Pasir Kulon dan Pasir Wetan, sedangkan Pasir Kidul dibagi menjadi Pasir Kidul dan Pasir Lor ya. Jadi ini merupakan keturunan, jadi kalau dilihat semuanya adalah keturunan Pangeran Langkap, baik yang menjadi Demang-demang di Pasir Kulon, Pasir Wetan, Pasir Kidul, dan juga Pasir Lor. Nah, 4 kademangan ini kemudian disebut ya, ada kaitannya dengan Pasir Astana. Jadi Pasir Astana itu adalah makam para penyebar agama Islam yang berasal dari Pasir. Terutama kita melihat adanya tokoh yang disebut sebagai Pangeran Senopati Mangkubumi I, kemudian Pangeran Senopati Mangkubumi II, dan juga Pangeran Maktumwali ya, seorang ulama atau wali yang berasal dari Demak yang membuka ya semacam pesantren yang disebut Pesantren Ambawang Gula Gumantung. Nah, disitulah tugas-tugas para Demang adalah untuk menjaga dan memelihara makam-makam orang suci itu, dan juga ya untuk selalu mendoakan ya, terutama bagi orang-orang yang tadi berperan serta dalam Islamisasi. Nah, sehingga di situ ada doa untuk para wali dan juga doa untuk para raja yang menaungi daerah Perdikan itu. Jadi dahulu Panembahan Seto Krapyak itu
Mengapa pasir Astana itu dibentuk? Karena tujuannya adalah dia memerlukan doa-doa dari para Demang, kemudian juga para peziarah gitu ya, untuk mendoakan para wali yang sudah meninggal, juga untuk mendoakan raja yang sedang berkuasa pada waktu itu agar kekuasaannya bisa lestari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.